warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aini Nurul Qoimah dari jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University. Kali ini aku dan juga teman-teman aku ada Rasel Sofia, ada Putri Afifah, ada Muhammad Mirza, dan tentunya ada aku Aini Nurul Qoimah. Kita akan mewawancarai dalam rangka memenuhi tugas psikologi komunikasi. Nah, seputar apa sih? Kita bakal mewawancarai seputar adanya perbedaan antara teknologi zaman dahulu dengan teknologi di masa kini. Oleh karena itu, kami akan mewawancarai 4 narasumber yang merupakan orang tua kami. Karena mereka merupakan saksi dari adanya perubahan serta perkembangan teknologi secara pesat. Penasaran kan? Stay tune! Yang pertama itu, apakah Anda seorang pengguna media sosial? Ya, Jika iya, media sosial apa yang sering Anda gunakan? yang sering saya gunakan itu Facebook. Dampak apa yang Anda rasakan setelah menggunakan media sosial? Bisa terhubung dan berkomunikasi dengan keluarga yang jauh dan kawan-kawan. Terus yang terakhir yaitu, apa manfaat yang Anda rasakan setelah bermain bermedia sosial? Manfaatnya karena saya menggunakan media sosial Facebook, itu manfaatnya bagi saya bisa belanja online dan delivery makanan. Oke, terima kasih kakak. Setelah Pertanyaan pertama, informasi apa yang sering Anda dapatkan di media sosial? Informasi bencana alam dan kemanusiaan. Informasi tentang apa yang sangat menarik perhatian Anda sehingga memunculkan rasa empati Anda? Informasi tentang kebaikan ketika orang mau membantu buat sesama. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana reaksi Anda ketika membaca suatu berita, baik itu berita baik ataupun berita buruk? Informasi berita baik sangat terharu. Ketika mendapatkan berita buruk merasa terpukul. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah Anda percaya dengan semua informasi yang tersedia di media sosial? Kadang percaya, kadang enggak, tergantung kita bisa melihat mana yang hoax, mana yang real. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang sering Anda lakukan ketika sedang menggunakan media sosial? Buka WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Baik, pertanyaan kedua, menurut Anda apakah media sosial dapat merubah kehidupan sehari-hari? Jika iya, perubahan paling mencolok seperti apa yang dapat Anda rasakan? Iya, merubah ke arah yang positif karena dari media sosial kita dapat melihat resep-resep yang berguna untuk masakan di rumah. Baik, pertanyaan nomor tiga, apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan suatu informasi dari media sosial? Mungkin saya nggak harus telan bulat-bulat faktanya, tapi kita lihat dulu kenyataan yang ada di luar. Pertanyaan nomor empat, dalam sehari berapa kali Anda mengakses media sosial? Tidak tentu, karena sekarang semua menggunakan media sosial, apalagi anak sekolah secara online sering dilakukan untuk tugas-tugas. Yang nomor lima, apakah media sosial dapat dikatakan sebuah media yang efektif untuk berkomunikasi? Iya, karena sangat cepat dan kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari kehidupan kita di rumah lebih cepat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau menurut Abi, apakah media membentuk masyarakat atau masyarakat yang membentuk media? Sertakan alasannya. Nah, kalau lihat dari kenyataan sebetulnya jadi media sosial membentuk masyarakat ya, karena sekarang beberapa aktivitas orang sekarang sudah mulai ada perubahan dari saat dulu ya, mungkin saat ini dengan perkembangannya online tadi ya, seperti aktivitas seperti belanja ataupun interaksi sosial yang sejauh ini umumnya adalah kita bertemu secara tatap
mereka secara ini karena cukup dengan HP saja begitu ya, dan ini tentu saja sebetulnya dari aspek tertentu menjadi buruk. Pertama adalah aktivitas fisik akan berkurang ya, kemudian juga adalah hal-hal yang tadinya adalah kita berbicara secara face to face, sekarang secara virtual ya. Itu saya kira akan buruk juga karena interaksi sosial juga akan akhirnya terlalu jadi dibungkus dengan kepalsuan bisa kadang-kadang ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita hadapi itu realnya tidak seperti yang digambarkan pada itu. Jadi kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan menampilkan sesuatu yang perfect yang bukan diri kita untuk terlihat di media sosial. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Bi buat Sama-sama. jawabannya. Nah, udah beres nih wawancaranya. Oke, tinggal masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa memang dengan adanya perkembangan teknologi di zaman ini tentu sangat memberikan pengaruh serta dampak bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya perkembangan teknologi ini semakin memudahkan masyarakat untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang bahkan dalam jarak yang sangat jauh gitu ya. Lalu dengan komunikasi ini pula dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang mungkin tersedia dalam internet atau mungkin media sosial. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi ini memudahkan masyarakat untuk dapat berbelanja terutama via online. Dan masih banyak lagi pengaruh serta dampak yang ada dalam perkembangan teknologi ini. Namun, di samping adanya dampak serta pengaruh positif, pasti ada dampak dan pengaruh negatifnya. Salah satunya adalah dengan adanya kemudahan orang masyarakat untuk dapat mengakses atau mengupload atau mungkin mencari informasi itu, tentu informasi akan bertebaran di media sosial. Dan tidak semua informasi itu valid. Bisa saja terdapat informasi-informasi yang mungkin hoax, tidak berlandasan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan adanya pengaruh serta dampak dari perkembangan teknologi, maka salah satu narasumber kami berpendapat bahwa medialah yang mampu membentuk masyarakat. Mengapa demikian? Tentu dengan adanya perkembangan teknologi ini, segala aktivitas itu tentu menjadi berbasis teknologi atau berbasis digital, terutama di era industri 4.0 ini semuanya berbasis digital. Mau tidak mau, masyarakat pun jika ingin dapat beraktivitas atau untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya harus perlu belajar dan juga memahami serta dapat menggunakan teknologi dengan baik. Nah, terutama di era pandemi saat ini, mau tidak mau segala aktivitas itu dilakukan dari rumah. Nah, untuk dapat menjalankan aktivitas tersebut, seperti mungkin bekerja, belajar, dan lain sebagainya, penggunaan teknologi merupakan solusi bagi kita semua. Jadi, masyarakat tentu harus bisa paham cara menggunakannya. Tuh. Kemudian salah satu bentuk atau bukti mengapa media membentuk masyarakat adalah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa biasanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi langsung itu berinteraksi dengan masyarakat lain itu tentu harus secara face to face kan, karena dulu belum ada handphone seperti sekarang dan mungkin yang menggunakan telepon itu masih sedikit. Jadi mau tidak mau untuk menyampaikan pesan itu harus bertemu secara langsung gitu. Namun sekarang hanya dengan menggunakan perangkat handphone saja kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam orang, bahkan dari berbagai belahan dunia manapun.
Tapi dengan adanya kemudahan tersebut tentu tidak serta-merta memberikan dampak positif gitu kan. Karena dengan komunikasi yang dijalankan secara visual gitu dapat memungkinkan adanya aspek kebohongan, di mana tidak semua yang ditampilkan di media sosial itu real seperti yang dapat terlihat secara langsung gitu. Karena masyarakat mungkin cenderung lebih ingin menunjukkan sisi perfect dari dalam dirinya. Itu apa kita harus selalu bijak, harus memanfaatkan teknologi ini dengan baik agar dapat memberikan manfaat kepada kita khususnya dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukurna alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.